Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Jumat 22 April 2022. Headline berita, perayaan Hari Kartini 21 April menjadi momen penghormatan atas wujud perjuangan kaum perempuan, simbol persamaan gender dan emansipasi perempuan. Pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism jadi aspek penting pengembangan pariwisata di Kabupaten Nagekeo. Selain dua topik berita tadi, pendengarkan kami hadirkan juga informasi lainnya dalam Warta Berita pagi ini. Dan bersama saya, Caroline Wadamosa, inilah berita selengkapnya. Perayaan Hari Kartini setiap 21 April menjadi momen penghormatan atas wujud perjuangan kaum perempuan, simbol persamaan gender dan emansipasi perempuan Indonesia. Laporan Veranda Garus. Memperjuangkan kesetaraan gender tidak berarti mendorong perempuan menjadi sama dengan lelaki, namun mendobrak berbagai stigma yang masih meminggirkan posisi perempuan dan memberikan kesempatan seadil mungkin agar perempuan dan laki-laki bisa hidup dalam posisi yang setara dan sejajar. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Dr. Anda Valentina Gintings, MSI kepada RRI dalam dialog interaktif pagi, spesial program Hari Kartini mengatakan, dilihat dari fenomena di lapangan, masih banyak perempuan yang tidak berani berbicara. Perempuan masih diberikan posisi kedua dalam masyarakat, tidak memiliki modal pendidikan ketika berada di dalam ruangan publik. Inilah yang kemudian menghambat perempuan untuk berbicara dan menjadi faktor utama pemicu angka kekerasan perempuan cukup tinggi di Indonesia. Ketika sudah disahkannya RUU KPS ini, perempuan merasa lebih bebas dalam melaporkan kasus kekerasan yang mereka terima. Kekerasan terhadap perempuan itu sangat tinggi. Hasil survei nasional pengalaman hidup perempuan tahun 2021 yang kami lakukan, ada 1 dari 4 perempuan pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Tapi apakah kemudian ketika survei itu dilakukan, kemudian mereka berani mengungkapkan? Dan hampir sebagian dari mereka ketika mereka tahu ada jalur, ada hukum yang bisa memberikan pembelaan terhadap mereka, mereka berani melapor. Nah, untuk itu saya di sini menyampaikan sangat berterima kasih ya dengan RRI karena ini adalah salah satu tempat buat kita untuk bisa mempromosikan bahwa ada jalur hukum yang bisa menyampaikan bahwa mereka harus berani bicara. Ada tempatnya, ada wadahnya. Menanggapi hal tersebut, Akademisi Dr. Desi AKCSHMH mengatakan, merujuk pada isi dari Undang-Undang RUU PKS ini, memberikan jaminan kepada perempuan dan anak karena ada upaya perlindungan yang dimaksimalkan. Terdapat 3 aspek penting yang akhirnya menjadi alasan bagi perempuan untuk melindungi dirinya dari kasus kekerasan, yakni terdapat ancaman pidana bagi pelaku kekerasan, kemudian melibatkan banyak stakeholder untuk melindungi para korban, serta memberikan harapan besar bagi para korban. Kemarin di regulasi yang sebelum-sebelumnya, ya mungkin ada perhatian kepada perempuan dan anak itu ada, tetapi belum termaksimalkan. Kita lihat di dalam undang-undang ini ada upaya untuk memberikan ya pendanaan misalnya dan seterusnya, itu sudah mulai pada tahap ketika pada tahap penetapan status tersangka pengadilan oleh jaksa, itu sudah mulai ada upaya restitusi yang diberikan kepada korban. Dan ini saya pikir kalau misalnya kita masih terkungkung dengan pendapat-pendapat bahwa perempuan tidak boleh bersuara dan seterusnya, saya pikir undang-undang ini memberikan ada rasa aman lah. Walaupun dalam undang-undang ini telah memberikan harapan besar bagi perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, jika tidak diterapkan secara efektif, maka tidak memberikan efek jera bagi para pelaku. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-144 tahun 2022 ini, RRI ND menggelar kegiatan internal Lomba Fashion Show Pakaian Adat NTT dan membaca surat Kartini. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Nama lengkap Rizky Ramadan. Hari Kartini ternyata di sini jadi acara yang dimeriahkan, cukup hype dari teman-teman angkasawan dan angkasawati di sini juga. Laki-laki itu nggak bisa hidup tanpa perempuan. Kita lahir dari rahim perempuan dan sudah semestinya kita menghargai perempuan. Selama Hari Kartini untuk perempuan Indonesia, terutama untuk mamaku di rumah dan untuk perempuan-perempuan lainnya,
yang hadir dalam hidup. Kegiatan lomba fashion show pakaian adat NTT dan membaca surat Kartini ini digelar pada hari Kamis 21 April 2022 kemarin di Studio Multipurpose RRI ND dan disiarkan secara langsung di channel YouTube RRI ND. Dalam sambutannya membuka kegiatan peringatan Hari Kartini di lingkup RRI ND, Kepala Stasiun RRI ND Yuliana Martadoki mengungkapkan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memeriahkan Hari Kartini selain yang diselenggarakan dalam berbagai program acara siaran baik di Programa 1 dan Programa 2 RRI ND. Namun secara internal diperingati dengan menggelar lomba fashion show pakaian adat NTT dan membaca surat Kartini. Hal ini menurut Martadoki sekaligus menggelorakan semangat Ibu Kartini di jiwa angkasawan angkasawati RRI ND. Kita di RRI ND sendiri secara internal kita menyelenggarakan kegiatan melibatkan bukan saja Kartini-Kartininya, tapi yang mendukung Kartini adalah teman-teman yang pria. Mereka juga terlibat di dalam kegiatan Hari Kartini kita pada hari ini, di mana kita menyelenggarakan lomba membaca surat pendek ya, surat-surat Kartini, membaca surat-surat Kartini. Kemudian ada fashion show. Fashion show ini kita menggunakan pakaian, ada yang kebaya, ada yang pakaian adat. Kita berharap dengan kegiatan ini semakin menyatukan tim RRI ND bahwa kita bersama, kita bersatu untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dan keakraban ini semakin memotivasi kita untuk meningkatkan kinerja kita. Martadoki juga berharap semangat Kartini ini akan terus tumbuh dan menjadi penyemangat kaum perempuan Indonesia untuk maju dan memaksimalkan potensi diri untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi diri sendiri, orang lain, dan juga untuk negara. Untuk Kartini-Kartini Indonesia, khususnya Kartini-Kartini di daratan Flores dan Lembata, mari kita gali potensi yang ada di dalam diri kita. Kita jangan punya rasa minder, kita harus optimis, kita tunjukkan kepada dunia bahwa Kartini di Flores, khususnya Kartini di ND itu mempunyai potensi yang luar biasa, yang siap bersaing di era globalisasi ini dengan siapapun, dari ND, dari Flores, dari NTT untuk Indonesia, dan kita harus mendunia. Adapun kegiatan peringatan Hari Kartini di lingkup RRI ND tahun 2022 ini berlangsung meriah dan penuh kekeluargaan serta melibatkan seluruh angkasawan-angkasawat RRI ND. Lady Badin, RRI ND melapor. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BND memberikan bantuan gerobak usaha bagi pedagang kecil. Kalapas ND Antonius Jawagili di sela kegiatan menjelaskan aksi sosial peduli pelaku UMKM ini masih menjadi bagian rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. Adapun sasaran penyaluran adalah pedagang di Jalan Marilonga, Kelurahan Onekore, di mana diserahkan langsung Kalapas ND Antonius Hajawagili didampingi oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sylvester S. Klau beserta jajaran Selasa kemarin. Pemberian bantuan kepada pedagang kecil berupa gerobak usaha ini diharapkan mampu membantu perekonomian mereka dan berharap agar mereka tetap produktif dan bersemangat mengembangkan usahanya di tengah kondisi yang tidak menentu seperti saat ini. Bantuan ini, lanjut Anton Jawagili, dapat menjadi penyemangat tersendiri bagi masyarakat yang menerima bantuan demi peningkatan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Marsiana Rona Hawa, penerima gerobak bantuan Lapas ND, mengaku sangat berterima kasih karena akan mendukung usaha jualannya. Dia pun berharap bantuan ini dapat meningkatkan ekonomi keluarganya. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik sesuai indikator-indikator yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Desa Nanganesa Kabupaten ND siap menjadi salah satu kandidat percontohan desa anti korupsi di Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Su Imam.
Kepala Desa Nanganesa Ishak Ismail kepada RRI Selasa 19 April 2022 mengatakan pihaknya bersama seluruh masyarakat Desa Nanganesa menyambut dengan baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemda dan semua tim yang sudah memberikan kepercayaan kepada Desa Nanganesa atas terpilihnya menjadi salah satu kandidat percontohan desa anti korupsi di Kabupaten Ende. Dia menjelaskan dengan terpilihnya Desa Nanganesa menjadi salah satu kandidat percontohan desa anti korupsi, ini juga bisa menambah wawasan pemerintah desa untuk bagaimana mengelola keuangan di desa secara profesional. Di mana kita sekarang bisa menjadi objek untuk segala segi pembangunan, maka mau tidak mau atau suka atau tidak suka sebagai pelaksana penggunaan dana anggaran di desa, maka kita butuh wawasan atau informasi untuk pengembangan pengelolaan keuangan desa ini lebih akuntabel dan transparan. Ia melanjutkan terkait adanya beberapa indikator-indikator yang ditetapkan oleh KPK, diantaranya harus ada penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan kearifan lokal. Pihaknya mengakui secara bukti autentik belum semuanya sempurna dan dipersiapkan. Sebab ini merupakan hal yang tabu karena instrumen ini standarisasi dibuat oleh KPK sendiri, tapi dalam pelaksanaan tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan setiap harinya di lapangan yang dilakukan oleh pihaknya. Sementara anggota DPRD Ende Vincent Sangu mengatakan dengan terpilihnya Desa Nanganesa menjadi desa anti korupsi, tentu ini menjadi salah satu berita gembira dan menantang, yang mana dengan terpilihnya desa ini tentu menjadi pilot dan sebagai contoh untuk penerapan bagaimana prinsip-prinsip pemberantasan korupsi dan pola pengamanan dari sisi pemerintah yang diterapkan sehingga KKN tidak terjadi di dalam tubuh pemerintahan desa. Proyek percontohan yang dilakukan oleh KPK ini menjadi satu semangat yang sudah lama diincar, sudah lama digandrungi oleh seluruh elemen bangsa ini. Nah, hari ini kita sudah sampai ke Ende, sini sudah makin dekat, tentu kita memberikan apresiasi sekaligus ini menjadi mutiara percontohan yang baik untuk diterapkan di semua level pemerintahan, baik di desa, di kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Ditambahkan untuk ke depan pihaknya berharap tidak hanya desa Detusoko Barat dan desa Nanganesa saja yang terpilih, tetapi desa-desa lain juga bisa muncul dan terpilih menjadi kandidat percontohan desa anti korupsi di Kabupaten Ende. Informasi lainnya, Saudara, Kabupaten Nagekeo memiliki banyak aneka ragam potensi pariwisata, baik potensi wisata alam, wisata religi, wisata bahari, wisata budaya yang tersebar hampir di 7 kecamatan. Namun demikian, potensi yang dimiliki ini belum dikemas dan dikembangkan secara baik. Seperti apa informasinya pendengar, kita simak selengkapnya bersama reporter Ferry Soo. Pengembangan pariwisata itu harus memperhatikan sumber daya alam, historikalnya, budaya. Untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di wilayah Nagekeo, diharapkan agar semua potensi wisata yang ada perlu ditata dan dikelola secara baik dan penuh tanggung jawab sehingga akan bernilai lebih dan berdaya guna bagi masyarakat. Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi pada Dinas Pariwisata Nagekeo, Edi Duevoi mengatakan, Nagekeo memiliki potensi wisata yang luar biasa. Hampir semua wilayah di Nagekeo memiliki potensi wisata yang unik, menarik, dan tidak dimiliki daerah lainnya, baik wisata budaya, wisata alam, wisata religi, dan bahari. Namun untuk mengembangkan pariwisata menurut Edi Due tidak mudah, harus mempertimbangkan banyak hal, serta memperhatikan sumber daya alam, historikalnya, budaya, serta lainnya yang dikonservasi untuk pemanfaatan berkesinambungan di masa depan. Paling sekarang itu adalah sustainable tourism. Itu pariwisata yang berkelanjutan ya. Tentu kita harus mempertimbangkan banyak hal di situ. Pengembangan pariwisata itu harus memperhatikan sumber daya alam, historikalnya, budaya, dan lain-lain yang dikonservasi untuk pemanfaatan berkesinambungan di masa depan. Dan tentu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekarang. Artinya apapun yang kita lakukan itu harus tidak boleh menimbulkan masalah lingkungan dan sosio-kultural yang serius di wilayah wisata tersebut. Oleh karena itu masalah infrastruktur, masalah akomodasi dan transportasi itu tentu menjadi concern kita yang mau kita ramu dengan baik sehingga nantinya itu akan menjadi hal yang powerful gitu, kekuatan untuk ke destinasi wisata tersebut. Menurut Edi, salah satu kawasan yang menjadi top 1 pariwisata Nagekeo saat ini adalah Kampung Kawah. Berkat kunjungan Kemenpar pada tahun 2020, maka Kawah masuk menjadi pola pariwisata perjalanan nasional maupun internasional. Adapun 2 kategori yang menjadi alasan Kemenpar, yakni kampung adat atau kampung tradisional dan potensial untuk nomadic tourism seperti trekking dan cycling. Selain itu, komponen pariwisatanya lengkap, diantaranya wisata alam seperti wisata gunung dan trekking, dan juga sangat potensial untuk nomadic tourism seperti camping dan touring. Namun demikian, menurut Edi ada 3 catatan Kemenpar, yakni soal aksesibilitas, amenitas pariwisata, dan sanitasi. Pihaknya kini tengah berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar itu. Contoh misalnya kalau Kampung Kawah. Kampung Kawah itu betul-betul harus ditreatment dengan baik. Kenapa?
Karena kita tidak hanya akan menjual kampungnya sendiri, tapi kita akan menjual segala hal, baik itu pemandangan, atraksi budaya, maupun hal-hal sifatnya heritage atau wisata buatan yang menuju ke kampung tersebut. Kalau kita bikin infrastrukturnya bagus memang dari jalan sampai ke situ, dengan jarak dari jalan utama sekitar cuma 6 km saja, maka orang akan nikmati kampung saja. Maka pariwisata berkesinambungan itu kita perlu memikirkan banyak hal. Sementara Ketua DPRD Nagikeo Marcelinus Ajobupu ketika dikonfirmasi RRI menjelaskan saat ini keberadaan sarana dan prasarana di Nagikeo masih terbatas. Dalam keterbatasan itu pihaknya berharap agar pemerintah daerah tetap berupaya agar pariwisata Nagikeo bisa menjadi sektor unggulan sepanjang memiliki niat, kemauan, dan kerja keras. Ini sejalan dengan visi misi pemerintah Kabupaten Nagikeo, yakni mewujudkan Nagikeo yang sejahtera, nyaman, dan bermartabat melalui pembangunan sektor pertanian dan pariwisata. Saya sangat mengharapkan yang paling pertama itu harus bisa merubah mindset masyarakat kita. Bahwa mereka melihat bahwa pariwisata ini sebagai sebuah industri, sebagai sumber pendapatan masyarakat. Mereka melihat bahwa dengan kegiatan pariwisata pasti ada income yang kita peroleh. Ada peningkatan ekonomi buat masyarakat kita. Sehingga yang menjadi harapan saya bahwa ini harus dikelola secara baik supaya apa yang kita lakukan ada dampak buat masyarakat kita. Dan juga ada dampak buat pertumbuhan ekonomi masyarakat kita. Lembaga legislatif menurut Marcelinus siap dukung semua kegiatan pemerintah dalam pengembangan wisata Nagikeo ke depannya. Namun kualitas layanan dalam bidang pariwisata haruslah yang diutamakan dengan tetap sesuai standar yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. RRI Ferry Soo melaporkan. Saudara, dan berakhir informasi tadi, maka berakhirlah pula Warta Berita pagi ini. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Caroline Wadamosa. Selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.